Bab 92. Sanum sontak bangkit dan mengangguk cepat. Sanum boleh ikut mas. Gaza menatap Sanum lalu memberikan anggukan. Dia kemudian beranjak mengambil jaket dan kunci motornya sedang Sanum juga lekas bersiap. Pakai jaket kamu Bay, pesan Gaza. Sementara Sanum masih bersiap, kakinya melangkah lebar ke dapur. 82. Gaza menyimpan kembali hidangan yang sudah Sanum siapkan ke lemari. Begitu Sanum selesai, dia menggenggam tangan Sanum dan melangkah cepat keluar apartemen. Sanum sedikit berlari menyamakan langkah Gaza. Apa kecelakaannya parah mas? Gaza mengangguk. Sedang dioperasi Bay. Kondisinya kritis. Ya Allah. Begitu tiba di basement, Gaza langsung naik ke atas motor. Dia kemudian membantu Sanum naik. Pegangan yang erat Bay. Jangan terlalu ngebut ya mas. Sanum melingkarkan tangannya di perut Gaza dengan sedikit khawatir. Gaza memberikan anggukan. Motor itu kemudian melaju membelah jalanan malam. Motor itu tidak terlalu kencang namun juga tidak standar, bagaimana Gaza memikirkan keselamatan Sanum di belakang. 15 menit terlewati, motor sport itu berhenti di parkiran rumah sakit. Tanpa melepaskan genggamannya pada Sanum, keduanya melangkah lebar ke IGD. Gaza menanyakan korban kecelakaan anak SMP, seorang perawat mengarahkannya ke sisi lain gedung tempat operasi dilaksanakan. Begitu melewati lorong ke dekat ruangan operasi, Gaza menghentikan langkah dan memperhatikan Vian yang berjongkok dengan kedua siku bertumpu di lutut. Dia menunduk dan meremas rambutnya. Di sisi lain, istri Vian terisak memeluk anaknya yang lain. Seorang laki-laki berumur 12 tahun. Gaza menghela nafas pelan dan memperhatikan dari jauh. Dia kemudian berbalik badan dan menatap Sanum. Kita tunggu di luar saja Bay. Sanum mengangguk, dia melihat sesaat ke depan pintu lorong untuk operasi dan beranjak bersama Gaza. Mereka duduk di lorong lain menunggu. Sanum memperhatikan Gaza dari samping. Dia mengusap lembut punggung tangan Gaza dan tersenyum. Gaza menoleh. Mereka sudah seperti keluarga. Sanum paham mas. Pak Vian selalu ada buat kamu sejak dulu. Gaza menghela napas berat dan menatap langit malam dari balik jendela rumah sakit. Harapannya hanya semoga Luna baik-baik aja, agar Vian tidak terpuruk. Terima kasih sudah datang Gaza, Nona. Vian tersenyum di balik wajahnya yang sangat kusut. Pria itu baru lega begitu operasi berjalan lancar dan putrinya selamat. Walaupun pada akhirnya pernyataan dokter membuatnya sedih akan hal itu. Luna bisa saja mengalami amnesia karena kepalanya terbentur cukup keras, kaki kanan gadis itu terlindas sehingga tidak bisa berjalan untuk beberapa bulan. Masih ada satu operasi lagi yang perlu dilakukan. Untuk memasukkan besi ke dalam kakinya. Vian tidak bisa membayangkan bagaimana putrinya terjaga nanti dan mendapati kondisinya separah itu. Gaza mengangguk pelan, Luna akan baik-baik saja, ucapnya. Vian mengangguk. Dia menepuk pundak Gaza sekali. Dua orang polisi yang baru datang membuat Vian. 83. Segera menemui.
Gaza dan Sanum berdiri tidak jauh. Bram, bagaimana? Apa pelaku tabrak lari putri saya sudah ditangkap? Tanya Vian pada salah polisi tersebut yang merupakan teman kampusnya juga. Mobil itu melewati jalan yang tidak ada CCTV Vian. Sepertinya dia sudah tahu di mana letak kamera pengawas dan kabur lewat jalan itu. Vian menghela napas berat. Kamu tenang saja Vian, tim kami akan terus melacak keberadaan pelaku. Tim saya sedang melacak keberadaan mobil ini. Sayangnya platnya tidak terlalu terlihat jelas. Tapi foto ini bisa menjadi petunjuk. Sebagian wajahnya terlihat rekaman CCTV di toko yang tidak jauh dari tempat kejadian. Pelaku juga memiliki tato di tangannya. Bram memperlihatkan beberapa foto. Vian menerima foto tersebut. Foto pertama mobil hitam yang menabrak putrinya, lalu foto selanjutnya seorang pria bertopi di balik kemudian. Dua tangannya yang kekar dan besar tampak dipenuhi tato. Ini. Beberapa hari lalu pria bertato juga mengikutinya di toko kue. Lalu mobil yang mengejarnya, Vian menatap lagi mobil tersebut. Dia tersentak. Mobil yang mengejarnya tempo hari juga mobil yang sama. Bram, beberapa waktu lalu mobil ini juga mengejar saya, ucapnya kemudian. Sebelum itu dia mengikuti saya ke toko kue. Bram dengan rekan polisinya saling menatap sesaat. Kalau begitu kita bisa melihat rekaman kamera dashboard kamu Vian untuk melihat platnya. Ini memudahkan untuk melacak keberadaannya. Vian mengangguk. Ya, mobil saya ada di parkiran, Bram. Apa kamu mengenal pelakunya Vian? Apa mungkin dia rekan bisnis yang tidak menyukai kamu? Entahlah Bram, saya belum pernah diintai seperti ini sebelumnya. Hanya baru-baru ini. Vian menatap lagi foto tersebut. Jika dia mengejar Anda sebelumnya tapi menabrak putri Anda, bisa saja ini kebetulan atau sudah direncanakan. Celetuk polisi satu lagi. Vian mendongak. Maksud Anda kecelakaan Luna itu direncanakan. Sela Gaza yang kemudian mendekat. Polisi tersebut mengangguk. Apa yang dia rencanakan? Gumam Vian. Siapa yang berniat mencelakai keluarganya? Orang itu pasti memiliki maksud tertentu. Kenapa dia menabrak putrinya? Mobil itu juga hendak menabraknya beberapa hari yang lalu. Kita periksa kamera dashboard dahulu, ucap Bram diangguki Vian. Mereka lalu melangkah keluar dari ruangan tersebut. 84. Jam istirahat, seperti biasa anak Aksio berkumpul di meja yang sama. Mereka menikmati makan tersebut, obrolan anak Aksio kali ini tidak jauh dari mereka yang sebentar lagi harus mencari pengganti Gaza sebagai ketua geng. Mereka harus memiliki anggota di bawah mereka yang masih kelas 10 atau L1L dan kuat dalam kepemimpinan. Sedangkan mereka yang mau lulus harus digantikan juga dengan anggota yang akan bergabung dengan Aksio. Kita bahas lebih dalam di markas, ucap Gaza. Mereka mengangguk. Perhatian Gaza lalu teralih pada Sanum di sampingnya. Karena jus jeruk Sanum tinggal sedikit, Gaza menukar dengan miliknya yang masih banyak. Sanum mendongak, matanya tersenyum. Di meja yang sama, Galan yang duduk di sebelah kanan Gaza melirik bagian depan kirinya, Arfan dan Selin yang duduk bersebelahan.
Selin tersedak akan rasa pedas di tenggorokannya. Galan sontak menyodorkan segelas minumannya bersamaan dengan Arfan yang langsung menyerahkan minuman juga. Selin menatap dua minuman yang tersodor padanya, dia menatap pandangan Galan. "Gak perlu Gal, ini aja," ucap Arfan yang cukup heran dengaran tindakan sahabatnya. Galan mengangguk dan menarik lagi tangannya. "Diminum dulu," ujar Arfan lembut, membantu Selin minum air miliknya. Selin mengangguk dan meneguk minuman tersebut. Rasa pedas itu hilang begitu jus jeruk melewati kerongkongannya. Dia melirik Galan yang masih menatapnya. Kenapa Galan hendak memberinya minum? Udah gak apa-apa. Perhatian Selin teralih pada Arfan, dia tersenyum dan mengangguk. "Udah gak apa-apa kok." Tatapan Arfan dalam dan lembut memandang Selin. Sedang tangannya mengusap lembut puncak kepala Selin. "Ayolah pacar khawatir banget," ledek Lukas yang memperhatikan. "Jangan diganggu yang baru jadian cas," sela Bagas menyikut. "Gue mah gak ganggu. Nontonin doang." Si Arfan mentang-mentang udah punya pacar, nempel mulus sama Selin. "Makanya punya pacar jangan kejauhan," ledek Arfan balik. Dia merangkul Selin dan menjulurkan lidah. "Wah songgong si Arfan." Mereka tertawa. Galan membuang muka, dia kemudian berdiri karena kehilangan selera makan. "Gal, lo kemana?" tanya Theo heran. "Ada urusan," jawabnya melanjutkan langkah. Galan menyimpan kedua tangannya di saku celana, kakinya melangkah lebar meninggalkan kantin. "Paling si Galan mau ketemu Laura," jar yang lain. "Benar juga." 85. Selin memperhatikan punggung Galan yang menjauh. "Tapi mereka sama sekali gak dekat di sekolah," celetuk Bagas. "Maksud lo Galan sama Laura? Siapa lagi? Padahal mereka mau tunangan. Galan juga gak pernah ajak Laura join di meja ini." "Gue juga mikir hal yang sama. Mereka juga gak ada pergi atau pulang bareng. Apa jangan-jangan mereka gak jadi tunangan?" Selin memasang pendengarannya kuat-kuat untuk menyimak. "Apa mungkin seperti itu?" "Ya gak lah. Kapan hari gue liat Galan panik gendong si Laura cuman karena mimisan. Tapi si Galan kelihatan kayak gak ada perasaan sama Laura. Mana ada dua nyari Laura, paling Laura yang nyari Galan. Kayak gak tahu Galan aja jir." Galan diam-diam menghanyutkan. "Kelihatan kayak gitu diam-diam bucin. Kayak bos tuh." Bagas melirik Gaza yang asik berdua dengan Sanum. Mereka saling memandang dan tersenyum. Di balik meja tangan saling bergenggaman. "Iya juga," mereka tertawa. Selin menunduk dan menghela nafas pelan. Dia mengaduk makanannya tidak minat. Beberapa hari jadian sama Arfan, tapi belum merubah apapun. Dia masih memikirkan Galan padahal Arfan pacarnya. Terutama saat ini. Selin merasa bersalah. Apa karena dia dan Galan masih bertemu di saat mereka makan seperti ini? Haruskah dia menjauh dan memilih meja lain? Tapi bagaimana? Arfan anggota Aksio. "Fa, pegang dulu kotak pensil gue. Gue gak lama ambil bukunya."
Cepat ya Sel. Selin mengacungkan jempolnya. Dia segera keluar dari perpustakaan. Mereka mau belajar di perpustakaan siang ini, tapi Selin malah salah ambil buku sehingga dia harus kembali. Keluar dari perpustakaan, Selin berjalan melewati koridor lantai 1 untuk menaiki anak tangga di ujung koridor. Dia memeluk bukunya seraya berlari kecil menaiki tangga, namun seseorang yang berada di anak tangga paling atas hendak turun ke bawah membuat langkah Selin berhenti. Dia membeku melihat Galan di sana. Cowok itu juga berhenti dan menatapnya. Tatapan mereka berselobok. Selin menelan selaiva dan memeluk erat bukunya. Jantungnya berdebar hanya karena ini. Dia menunduk dan menyadarkan dirinya sendiri. Kemudian dia mengambil langkah ke kanan dan kembali menaiki tangga dengan pandangan menunduk. Seharusnya dia bisa tersenyum dan menyapa Galan agar terlihat biasa saja. Tapi Selin bahkan tidak berani menatap mata Galan saat ini. Begitu dia mencapai anak tangga paling atas, dia terhalang karena Galan berdiri di hadapannya. Selin menatap sepasang sepatu Galan, kemudian dia bergeser hendak mengambil jalan ke kiri tapi lagi Galan. 86. Menghalangi langkahnya. Akhirnya Selin mendongak. Dek. Matanya membulat karena Galan sangat dekat di depannya. Galan menunduk menatapnya karena cowok itu makin tinggi berdiri di anak tangga 1 di atasnya. Selin membahasi bibir bagian bawahnya dan memunjuk lantai atas. Gue mau lewat, ucapnya. Selin memejamkan mata sesaat. Kenapa dia pakai gugup sih? Buru-buru dia ambil langkah ke kanan. Secepat itu pula Galan berdiri di sisi sana. Ini apa maksudnya sih? Pada akhirnya Selin memilih berbalik badan untuk menuruni tangga. Dia pilih tangga di ujung koridor lain saja kalau begini. Misinya adalah menjauhi Galan agar perasaannya cepat hilang. Tapi gerakannya yang terlalu cepat membuat kakinya terpeleset dan tubuhnya nyaris jatuh di tangga jika saja tangan Galan tidak menariknya hingga tubuhnya menubruk dada Galan. Dek dek dek. Jantungnya berdebar tidak karuan karena satu tangan Galan menahan punggungnya. Tatapan mereka bertemu. Selin tidak berkedip, wajahnya memeral. Tuhan. Galan menelan selaiva menatap wajah Selin sedekat ini. Lo, gak apa-apa. Tanyanya kemudian. Gue gak apa-apa. Selin sontak menunduk dan menjauhkan diri. Galan menjauhkan tangannya. Sorry. Selin mengangguk kaku lalu berlari menaiki tangga dengan cepat. Di lantai atas dia bersandar ke dinding. Tangannya menyentuh dadanya. Jantungnya berdebar karena Galan. Jarak mereka tadi, bagaimana tangan Galan menahan tubuhnya. Itu semua, Selin memejamkan mata. Hatinya. Selin membuka mata dan menghela napas. Air mata menyeruak di pelupuk matanya. Bulir bening itu kemudian jatuh membasahi pipinya. Maafin gue Arfan, gue suka Galan, gumamnya terisak. Selin menutup mulutnya menahan suara tangisnya. Sedangkan Galan yang masih berdiri di anak tangga menatap tangannya yang tadi menahan tubuh Selin, kilas wajah yang sangat dekat dengannya tadi. Galan menyentuh dadanya. Debaran itu begitu terasa. Dia lalu mendongak menatap ke atas, di mana Selin tidak lagi terlihat. Harusnya dia mengatakan sesuatu.
87. Loh, kok kamu udah di sini aja? Tadi bukannya main bola di lapangan? Sanum mengerjap menatap Gaza yang kini menarik kursi dan duduk di sebelahnya. Aku lihat kamu ke sini. Terus Mas susulin gitu, bisiknya. Yalah. Gaza tersenyum. Dia menggenggam tangan Sanum di bawah meja. Kamu mau belajar? Sanum mengangguk. Sanum harus banyak belajar persiapan untuk ujian. Dia membuka bukunya. Mas lepas tangannya. Sanum mau nulis.